kolaboratif. Nah, ya. Terus? Nah, pertanyaan saya nih, Kak. Sebenarnya menurut Kakak, nilai kemanusiaan itu hakikatnya seperti apa sih, Kak? Nilai kemanusiaan menurut Kakak Shirley sebenarnya hakikatnya seperti apa gitu ya? Ya, benar. Oke, ada lagi pertanyaan Gina? Udah itu aja Kak dulu. Oke, karena kalau pertanyaan pertama itu masih gratis, pertanyaan kedua baru kena 50.000 ya. Terima kasih Gina yang ada di Medan, sehat-sehat di sana. Silakan Kak Shirley, kalau melihat pertanyaan dari Gina, ini kritis juga ya? Kritis. Artinya Gina bertanya, di tengah pandemi ini kan banyak sekali nilai kemanusiaan yang terlihat ya sangat aplikatif, bisa diaplikasikan banyak orang, bisa diambil dari si A bikin, si B juga ikutan bikin, dan kolaboratif bisa dilakukan secara kolaborasi gitu ya. Nah menurut seorang Shirley, sebenarnya nilai kemanusiaan itu hakikatnya, balik lagi ke hakikatnya seperti apa sih? Silakan. Luar biasa. Ini pertanyaan mahasiswa ini biasanya. Oke, betul. Benar ya, tentang nilai anak SD soalnya nggak nanya yang gini-gini. Iya benar kan, Betul, anak SD nggak mungkin mikirin begini. Kalau Shirley, mungkin di antara teman-teman yang menonton ada yang lebih kompeten untuk menjawab ini. Tapi kalau dari Shirley sederhana saja, nilai kemanusiaan itu adalah berikan segala sesuatu sesuai dengan haknya, lakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi dalam konteks misalnya, karena saya yakin Gina melihat ini karena kondisi gini kan, katanya tadi karena pandemi kita lihat banyak orang yang sudah mulai mengaplikasikan nilai-nilai ini. Maka sebutlah misalnya negara, ada warga negara, ada pemerintah. Maka lakukan haknya dan kewajibannya. Hak misalnya warga negara, haknya atas warga negara apa? Dilindungi dalam kondisi seperti ini, mendapatkan ABC misalnya. Nilai kemanusiaan. Ketika misalnya negara nggak bisa memberikan itu, maka akan hadir pejuang-pejuang kemanusiaan lain yang mengisi itu, betul nggak? Sekarang udah banyak sekali lembaga kemanusiaan, kawan-kawan kita mulai berkolaborasi memberikan itu, benar ya? Nilai kemanusiaan di dalamnya nilai kemanusiaan. Jadi lebih saling mengisi ya untuk itu. Saling mengisi, memenuhi hak dia sebagai manusia. Kemudian dalam konteks guru murid misalnya, ada nilai kemanusiaan di situ. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan seminar online juga Mas Abil, dan di situ ada salah seorang kawan yang bilang bahwa ada ternyata kelompok guru ngaji yang mengatakan kami boro-boro mau ikut seminar online, untuk makan aja kami sulit. Ini kan nilai kemanusiaan di dalamnya, bahwa sebagai guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran, ada hak di situ yang harus diisi. Betul. Bahwa kehidupan primernya kehidupan atau juga kebutuhan primernya itu belum tersedia gitu. Sehingga bicara tentang nilai kemanusiaan, maka ini meliputi semua kita semua, apapun profesi kita, dimanapun kita tinggal, apapun suku kita di Indonesia, di luar negeri. Dan ketika kita bicara nilai kemanusiaan, ini sudah konteksnya adalah ini sudah sangat luas. Artinya bahkan kita yang di sini di Indonesia misalnya, di Jakarta, nilai kemanusiaan itu berlaku untuk teman-teman kita yang di ujung timur misalnya, ujung barat, di ujung Palestina sana, itu berlaku nilai kemanusiaan. Kalau kita bahas dari nilai kemanusiaan, belum dari konteks bahwa umat muslim itu adalah seperti satu anggota tubuh, itu kan beda lagi. Betul. Benar ya? Jadi dalam hal ini dari Shirley, nilai kemanusiaan itu adalah berikan segala sesuatu sesuai dengan haknya dan lakukan segala sesuatu sesuai dengan kewajiban tanggung jawabnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Karena setiap orang yang hidup di muka bumi ini kelak akan ditanya lagi sama Allah, ya kan? Hidupmu untuk siapa? Untuk apa? Ya, kanan kirimu bagaimana? Terperhatikan atau enggak? Gitu ya. Ketika ada di kanan kiri kita yang di pandemi ini tidak tercukupi kebutuhan pangan, sandang segala macamnya, kita yang ada di dekatnya pasti akan ditanya. Kelak di hari akhir. Luar biasa. Betul. Ini ngobrol kita dengan Shirley, dan kita masih ada penanya. Masya Allah, luar biasa. Ini tidak hanya 1-2 penanya, tapi ngeberondong semua pertanyaan masuk di obrolan bareng sama Shirley ini. Benar-benar satu ikon millennials yang luar biasa gitu ya. Nah, sebelum kita bahas satu pertanyaan yang datang via chat ini, Shirley, berbicara tentang pandemi ini banyak sekali yang terimbas secara ekonomi. Millennials juga banyak yang mungkin sekarang ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Tapi mereka ketika terjadi orang tuanya drop secara sisi keuangan, harusnya dia ikut bergerak dong, menopang orang tuanya. Sebenarnya hal-hal apa dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kembali ekonomi keluarga yang bisa dilakukan oleh sosok milenial untuk membantu orang tua maupun sekitarnya? Jualankah
atau juga dia menciptakan sesuatu atau seperti apa, menjadi marketing, menjadi seorang apa atau seperti apa nih insight dari seorang Sherly? Jujur Mas, kalau itu sepertinya ada yang lebih kompeten untuk membahas itu. Dan saya pikir nih, materi kemarin dari Kang Dewa itu jauh lebih menjawab itu sebetulnya. Bisa diaplikasi artinya ya? Bisa diaplikasikan, tapi dalam konteks ini karena ada menggunakan kata milenial dan Sherly merasa sangat get into the topic ketika bicara tentang anak muda ini, maka teori Safa Marwa itu berlaku. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Banyak kawan-kawan, saya mendapat banyak DM, chat, termasuk Facebook, termasuk di email mengatakan bahwa Kak saya ini sebetulnya malu, tapi saya harus bantu orang tua sehingga saya akhirnya jadi reseller gamis misalnya. Kak bantu saya dong untuk, artinya mereka udah menepiskan yang namanya gengsi. Rasa itu kan bisa dikendalikan tapi masalah keharusan, kesemestian, ini tentang keputusan dan mereka mengambil itu. Jadi di tengah situasi kayak begini, udah hilangin dulu rasa-rasa. Karena anak muda nih biasanya ngomongnya tentang rasa malu, rasa takut dikatain orang. Pengen terlihatnya tuh wah gitu ya. Gitu. Dan bicara tentang mendapatkan uang, ini bukan hanya sekedar ini. Bukan masalah cuan aja. Bukan masalah ininya, tapi masalah usahanya. Karena akan ada nanti bantuan yang kita nggak sangka itu dari mana, tangan-tangan yang Maha Kuasa itu akan datang dengan sendirinya. Jadi artinya kita bisa mengambil tetap ya ilmu dari seorang Dewa Eka Prayoga gitu ya. Kang Dewa kemarin Safa Marwa itu tetap berjalan ya. Lakukan sebagai apa yang bisa ikhtiarnya aja. Ya kan, artinya sebagai ikhtiar Allah itu akan menghadirkan Zam-Zam bukan dari jalur Safa Marwa. Betul. Justru dari jalur lain yang kita nggak sangka-sangka gitu ya. Jadi satu pesan juga mungkin bisa dicatat ya oleh milenials yang sekarang ini sedang menyaksikan bahwa ya sudah, lakukan apapun yang kalian bisa lakukan untuk kebaikan ekonomi kalian dan juga keluarga. Mungkin di awal secara sporadis, tapi ketika sporadis itu berjalan akan ketemu dengan pola. Akan ketemu mana yang sekiranya ini cocok, ini it works, yang ini bekerja, yang ini berjalan, yang ini enggak. Pelan-pelan kan akan ketahuan. Ya, dan enggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita diam, tidak melakukan apa-apa, terus kita melakukan pembenaran. Ya, ini kan terjadi karena COVID-19. Ya, ini kan terjadi karena playing victims. Saya kan memang hanya menyalahkan A, B, C, D, E aja. Yang salah itu adalah dua alasan kenapa anak muda bermental biasa, standar dan mediocre adalah satu, playing victims. Saya korban di sini. Yang kedua adalah melakukan pembenaran. Saya nggak bisa begini karena keluarga saya. Saya seperti ini karena lahir di satu daerah tertentu yang terpencil misalnya. Saya nggak bisa seperti ini karena cari terus pembenaran di sekitarnya. Bukan. Saya berkeputusan untuk menjadi bagian dari solusi, saya lakukan dulu apa yang bisa saya lakukan, teori Safa Marwa bergerak, maka bantuan itu akan datang. Masalah ini tuh kecil sekali kalau dibandingkan dengan tentang keputusan sikap dan mindset kita. Luar biasa sekali ya, ini harus jadi spirit buat para Sobat Hijrah.